merupakan perubahan dari sifat-sifat yang riskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses faktor utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi dapat terjadi karena adanya mekanisme evolusi, variasi gen, dan seleksi alam. Variasi genetik terbentuk karena adanya mekanisme gen, sehingga dapat membentuk spesies-spesies baru lagi. Seleksi alam diperlukan karena lingkungan selalu berubah-ubah, sehingga makhluk hidup harus mampu bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga makhluk hidup yang dapat melewati seleksi alam harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Jika suatu makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dan tidak lolos dari seleksi alam, maka mengalami kepunahan. Berbagai pendapat muncul dari para ilmuwan tentang teori evolusi. Yang pertama, teori Charles Darwin. Darwin mengungkapkan bahwa organisasi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Kondisi alam yang selalu berubah, baik berupa faktor biotik maupun abiotik, adalah sebagai penyeleksi. Individu yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan seleksi atau mati. Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. Darwin mempelajari variasi yang terdapat pada berbagai burung jenis merpati yang dipelihara oleh para penggemar burung di Inggris. Darwin menemukan berbagai variasi seperti merpati gundul, merpati jambul, merpati pos, merpati ekor merak, dan pouter. Waktu itu, Darwin menganggap bahwa variasi itu adalah spesies, tapi itu tidak betul setelah ditemukan definisi spesies. Semua variasi itu dinyatakan sebagai peristiwa spesiasi atau pembentukan spesies baru yang berasal dari nenek moyang merpati, yaitu merpati liar atau rock pigeon yang masih banyak hidup di Inggris. Charles Darwin juga melakukan observasi tentang asal-usul burung di Kepulauan Galapagos. Sasaran pengamatannya adalah burung finch atau emprit beranjangan. Darwin menemukan fakta bahwa berbagai spesies finch berdasarkan pada tempat hidup atau habitat khusus dan jenis makanannya. Terdapat variasi dan struktur paruh mereka. Konsep Darwin tentang spesiesi ini ditulis sebagai buku yang berjudul The Origin of Species by Means Natural Selection and Repression of the Fit in Struggle of Life pada tahun 1844. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam atau faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Adaptasi merupakan penyebab terjadinya seleksi alam atau mekanisme seleksi alam. Ia juga mengoreksi pendapat Lamarck tentang sejerapah. Jerapah yang berleher panjang berasal dari jerapah yang berleher panjang pula, sedangkan yang berleher pendek musnah. Faktor yang menyebabkan evolusi atau mekanisme evolusi adalah seleksi alam. Dari teori yang ada, Darwin menyusun bukti-bukti dan mengembangkan suatu teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut berlangsung. Ia menjelaskan data yang dia katakannya dengan bukti. Pertama, kecepatan reproduksi semua spesies melebihi kecepatan penambahan persediaan makanan. Yang kedua, semua organisme menunjukkan variasi. Tidak ada dua individu dalam satu jenis yang persis sama. Ketiga, semakin banyak individu memiliki peluang untuk hidup, tapi karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang mempertahankan hidup yang didukung oleh ukuran tubuh, kekuatan, kemampuan lari, atau ciri apapun untuk bertahan yang menyebabkan individu punya kelebihan terhadap yang lain. Yang keempat, ciri yang mendukung kemampuan bertahan hidup akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir, sepanjang masa geologik, variasi-variasi yang mampu bertahan akan menghasilkan perbedaan yang kian nyata dan terbentuklah jenis baru. Charlesville mengemukakan adanya evolusi geologi. Teori ini berbicara mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang dianggap sebagai keturunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Lamarck adalah biologiawan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan.
Ia menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Hal yang diperoleh melalui latihan dapat diturunkan kepada anaknya. Contohnya yang dikemukakan pada leher jerapah. Hewan ini memiliki leher yang panjang karena mulut di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun pakannya yang semakin tinggi. Petunjuk adanya evolusi dapat dibuktikan dengan yang pertama, peninggalan fosil di berbagai lapisan bumi. Fosil merupakan makhluk hidup atau sebagian dari makhluk hidup yang tertimbun oleh tanah, pasir, lumpur, dan akhirnya membatu. Kadang-kadang hanya berupa berkas-berkas organisme. Pada umumnya, fosil yang telah ditemukan terdapat dalam keadaan tidak utuh, yaitu hanya merupakan suatu bagian atau beberapa bagian dari tubuh makhluk hidup. Hancurnya tubuh makhluk hidup yang telah mati disebabkan oleh pengaruh air, angin, bakteri membusuk, hewan-hewan pemakan bangkai, dan yang lainnya. Yang kedua, anatomi perbandingan. Pendekatan untuk interpretasi bukti-bukti paleontologi adalah anatomi perbandingan. Para ahli anatomi perbandingan mencoba menemukan persamaan dan perbedaan antar struktur dasar organisme yang hidup. Mereka mempelajari bentuk struktur dasar setiap kelompok organisme. Sebagai contoh, semua hewan vertebrata memiliki struktur dasar yang sama, yakni suatu kerangka utama penyangga tengkorak dan tulang belakang, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, tertancap pada tulang belakang, sepasang organ tambahan, dan sistem peredaran darah, pernapasan atau respirasi, pencernaan, dan pengeluaran yang sama. Yang ketiga, organ yang mengalami rudimentasi atau organ tubuh yang tersisa. Rudimentasi organ merupakan petunjuk adanya evolusi. Organ yang berguna pada suatu makhluk hidup, pada makhluk hidup lain mungkin kurang berfungsi. Contoh, tulang ekor pada manusia kurang berfungsi sehingga mengalami rudimenter. Organ yang mengalami rudimenter akan membuang waktu saja untuk terus-menerus menyediakan darah, zat makanan, dan ruang bagi organ lain yang tidak memiliki fungsi penting. Seleksi alam cenderung menguntungkan individu yang memiliki organ dalam bentuk tereduksi, dan dengan demikian cenderung akan menghilangkan struktur yang tidak berfungsi lagi. Namun pada kelompok mamalia lain, ekor sangat berkembang dan berfungsi sebagai ekor. Begitu juga pada kelompok vertebrata lainnya. Yang keempat, bukti biogeografi. Biogeografi adalah mempelajari distribusi geografi dari tanaman dan hewan. Dengan mempelajari biogeografi, kita dapat menjelaskan mengapa spesies-spesies berdistribusi dan apa bentuk distribusi yang diperlihatkan mengenai habitat daerah asal mula mereka. Dari perjalanan Darwin mengelilingi dunia dengan HMS Beagle, ia menemukan bahwa spesies tanaman dan hewan umumnya tidak berdistribusi jauh dari habitat yang potensial. Studi-studi mengenai biogeografi sejak Darwin dibuktikan berulang-ulang oleh para ilmuwan. Yang kelima, peristiwa domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tanaman liar menjadi tanaman atau hewan yang dapat dikuasai dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Tindakan ini dapat mengakibatkan timbulnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang menyimpang dari aslinya, yang mengarah terbentuknya spesies baru. Yang keenam, variasi antar individu dalam suatu keturunan. Fenotip suatu organisme ditentukan oleh faktor genetika dan lingkungan. Fenotip yang muncul merupakan variasi dari organisme tersebut. Jadi, variasi individu terbentuk karena adanya variasi genetika dan perbedaan kondisi lingkungan. Yang ketujuh, embriologi perbandingan. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Mengenai perkembangan embrio, Carl von Baer menyatakan bahwa pertama, sifat-sifat umum muncul paling awal, kemudian diikuti sifat-sifat khusus. Kedua, perkembangan dimulai dari yang umum sekali, kemudian kurang umum, dan akhirnya ke sifat-sifat yang khusus. Yang ketiga, hewan yang satu memisahkan secara progresif dari hewan yang lain. Keempat,
Dalam perkembangannya, hewan-hewan multiseluler membentuk embrio yang sama, tetapi kemudian pada saat dewasa, bentuknya menjadi berbeda-beda. Kedelapan, perbandingan fisiologi. Makhluk hidup mulai dari yang derajatnya terendah hingga tertinggi, tubuhnya tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun kegiatan fisiologi di dalam setiap selnya memiliki kemiripan, seperti dalam metabolisme, dalam respirasi, dalam sintesa protein, sintesa ATP, dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Kesembilan, perbandingan genetika. Teori ini dipelopori oleh Mendel. Dia mengemukakan teori genetika yang menyangkut adanya jumlah sifat yang dikode oleh suatu macam gen. Dengan demikian, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahanan untuk dapat terus hidup. Hanya saja, pada zaman George Mendel, teori genetika belum dipahami dan belum diperkirakan dapat dimanfaatkan untuk menerangkan teori yang lain. Teori genetika mengalami stagnasi hampir selama 35 tahun sejak dikemukakan, dan baru disadari kegunaannya pada awal abad ke-20. Ke-10, petunjuk secara biokimia. Kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Salah satu percobaan biokimia yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekerabatan organisme adalah uji precipitin oleh Nathaniel. Dasar percobaan ini adalah adanya precipitin atau endapan pada suatu reaksi antingen-antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya kekerabatan antara suatu organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Dan yang terakhir, bukti molekuler. Evolusi molekuler merupakan proses evolusi yang terjadi pada skala DNA, RNA, dan protein. Secara garis besar, evolusi molekuler ini membahas mengenai RNA, DNA, analisis filogenik, dan evolusi eukariot. Evolusi molekuler muncul sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1960-an. Ketika peneliti dari bidang biologi molekuler, biologi evolusi, dan genetika populasi berusaha memahami struktur dan fungsi asam nukleat dan protein yang baru ditemukan. Evolusi molekuler pada dasarnya menjelaskan dinamika perubahan evolusi pada tingkat molekuler. Bahasan pada evolusi molekuler meliputi perubahan genetik, urutan DNA dan RNA, dan produknya serta rata-rata pola perubahan, serta mengkaji pula sejarah evolusi organisme dan makromolekuler yang didukung data-data molekuler atau filogeni molekuler. Evolusi penguin. Beberapa ilmuwan percaya bahwa nenek moyang penguin paling awal mungkin adalah burung terbang yang hidup 60-60 juta tahun yang lalu selama zaman kapur. Karena kemiripannya dengan burung kormoran, rajobil, papin, dan anggota keluarga Alcidae lainnya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka berkerabat, tetapi hubungannya tidak terlalu dekat. Ini adalah evolusi konvergen, di mana kelompok spesies berevolusi secara independen, tetapi dengan cara yang serupa. Secara umum, petrels, albatros, luns, dan burung cikalang memiliki banyak kesamaan dengan penguin modern. Kelompok ini mungkin memiliki beberapa kesamaan nenek moyang. Sebuah studi tahun 2014 yang berjudul Genomes of the Antarctic Environment mengungkapkan visi sejarah evolusi mereka dan perubahan molekuler yang terkait dengan lingkungan Antartika. Studi tersebut menunjukkan bahwa penguin adalah saudara dari burung ordo Procesaliformes yang meliputi elang laut, petrels, dan petrels badai. Dalam pengertian ini, penguin dan Procesaliformes secara genetik dekat. Ada beberapa hipotesis mengenai kenapa penguin berhenti terbang. Yang paling diterima yaitu nenek moyang penguin beradaptasi dengan lingkungan laut, di mana mereka menemukan makanan dalam jumlah besar.
Karena terjadi selama beberapa tahun, kebutuhan berenang dan menyelam membawa mereka mengalami perubahan struktural karena tidak lagi membutuhkan sayap untuk terbang. Seiring berjalannya waktu, sayap penguin pun memendek dan bulunya menjadi lebat. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, penguin sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan air di lingkungan yang lebih hangat daripada saat ini. Setelah hilangnya dinosaurus, banyak reptil laut yang punah. Tetapi, penguin melakukan diversifikasi, atau dengan kata lain, perlahan-lahan mengembangkan spesies baru yang menempati relung ekologis beberapa hewan punah. Evolusi penguin modern terjadi kurang lebih 3 juta tahun yang lalu. Evolusi gandum. Gandum yang banyak dibudidayakan saat ini adalah spesies modern yang telah mengalami evolusi panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah. Konstruksi genom gandum agak rumit, karena adanya spesies Dictycum yang diploid, tetraploid, dan ada yang hexaploid. Proses evolusi gandum dimulai dari persilangan antar gandum diploid liar dengan growth grass 1. Persilangan gandum diploid liar dengan genom A besar U kecil A besar U kecil mengalami proses hibridasi yang memiliki genom B yang berkerabat dekat dengan goat grass dengan genom B besar sekitar 300.000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Hibridisasi antara gandum diploid liar dengan goat grass 1 menghasilkan spesies baru, yaitu gandum emmer liar yang memiliki kromosom 2N sama dengan 4X sama dengan 28 dengan genom A besar, U kecil, A besar, U kecil, B besar, B besar. Hasil penggalian arkeologi menunjukkan gandum liar emmer di Israel dan Iran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia telah melakukan budidaya gandum emmer liar. Proses hibridisasi dan seleksi yang berlangsung secara alami maupun dengan campur tangan manusia menghasilkan generasi kedua spesies gandum baru, yaitu gandum durum atau makaroni dan spelt. Triticum durum diperoleh dari proses seleksi dan mutasi gandum emmer yang telah dibudidayakan. Gandum spelt diperoleh dari proses hibridisasi antara emmer yang telah dibudidayakan dengan spesies goat grass, yang kemudian menghasilkan generasi awal gandum spelt dengan genom A besar, U kecil, A besar, U kecil, B besar, B besar, D besar, D besar. Proses mutasi terjadi pada gandum spelt. Setelah beratus generasi ditanam, menghasilkan spesies gandum modern, yaitu Triticum aestivum dengan genom A besar, B besar, D besar, D besar, D besar. Spesies ini merupakan gandum yang paling banyak ditanam di dunia dan digunakan sebagai bahan baku roti karena mempunyai kadar protein yang tinggi. Gandum ini mempunyai kulit luar berwarna coklat, biji keras, seperti spikelette terdiri dari 2-5 butir biji, dan daya serap air yang tinggi. Selain spesies Triticum aestivum, gandum makaroni juga banyak ditanam saat ini, khususnya untuk bahan baku makaroni dan roti yang membutuhkan tepung gandum dengan daya mengembang yang rendah. Dapat disimpulkan, dalam evolusi penguin yang berperan penting adalah adaptasi, karena nenek moyang penguin harus beradaptasi dengan lingkungan laut untuk mencari makanan yang lebih banyak, sehingga mengalami evolusi pada sayapnya. Sedangkan proses evolusi tanaman gandum agak rumit karena faktor ploidity, di mana adanya spesies diploid, tetraploid, dan hexaploid. Faktor diploidity sangat penting karena spesies dengan ploidity yang sama mempunyai tingkat kekerabatan yang lebih dekat dibandingkan dengan ploidity yang berbeda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.